Hai teman-teman, belajar yuk buat teks bubble wrap bersama Bunda. Karena ini caranya sangatlah menantang. Ayo dicoba, pasti bisa. Keren loh. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel PC Like. Kali ini Bunda akan membuat tutorial efek teks plastik bubble wrap dengan menggunakan Photoshop CC 2021. Sebelum dimulai, jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komennya di channel PC Like. Sekarang Bunda buka dulu ya Photoshopnya. Oke teman-teman, setelah Photoshopnya kita buka, nah di sini Bunda akan menjelaskan. Pertama kita akan buat dulu pattern bubble wrapnya dengan cara kita menuju ke file di sini, lalu kita pilih new atau Ctrl plus N, kita klik. Nah di sini Bunda telah menyiapkan kostum yang ini 150 pixel dikali 100 pixel. Dengan menggunakan resolution di sini 240. Kemudian kita memakai warna transparan. Lalu kita create di sini. Nah, kemudian kita akan perbesar di sini dengan menggunakan navigator. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke sebelah kiri di sini. Kita pilih elliptical marquee tool, kita klik. Kemudian kita akan buat lingkaran seperti ini. Kita buat aja kira-kira seperti ini. Kemudian kita pindahkan posisinya di tengah sini. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke warna. Di sini pastikan warna hitam di atas, warna putih di bawah. Kemudian kita menuju ke Paint Bucket Tool. Di sini kita klik yang ini. Kemudian kita siramkan di sini seperti ini. Lalu kita akan bikin ini sebanyak 4 kali. Kita menuju layar, kita naikkan dulu ke atas di sini biar kita kelihatan ya. Nah, kemudian di layar satu ini kita akan menuju ke layar, lalu kita klik di sini new, lalu kita pilih layar via copy. Kita klik. Lalu kita akan bikin satu kali lagi di sini, kita menuju layar lagi di sini, kita new, lalu kita layar via copy, Ctrl plus J, lalu di sini ada layar 2 copy, kemudian kita buat lagi di sini layar new, layar via copy, kita klik. Nah, sekarang sudah ada 4 di sini. Kemudian kita menuju ke move tool dulu di sini, kita klik. Kemudian kita tinggal geser saja ke sebelah sini seperti ini. Nah, yang ini juga kita geser seperti ini. Oke, ini kita maju dikit. Lalu yang ini juga kita turunkan ke sini. Kemudian yang ini juga kita turunkan. Kita bikin aja kira-kira seperti ini. Kalau tidak perfect, harap dimaklum karena kita harus dapat waktu yang singkat, jangan terlalu panjang. Kemudian di sini kita akan menuju ke ini, kira-kira sudah rapi ya. Nah, jika ini sudah rapi, kita menuju ke edit di sini. Lalu kita akan pilih di bawah sini define pattern, kita klik.
Lalu di sini ada gambarnya dan di sini ada nama. Kalian boleh kasih nama atau tidak terserah. Nah, di sini Bunda biarkan saja namanya pattern 2. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, selanjutnya Bunda akan menuju ke file di sini, kita pilih new. Kemudian kita akan ambil kostum di sini dengan ukuran 2000 pixel dikali 1500 pixel. Kemudian dengan resolution 240. Kemudian di sini kita memakai warna putih lalu atau white, lalu kita create di sini. Nah, setelah warna putih ini keluar, kita menuju lagi ke file di sini. Lalu kita klik open. Kemudian di sini ada bahan kulit atau leather, kita klik kemudian open. Nah, untuk warna disesuaikan saja sesuai selera. Kemudian kita ini akan kita pindahkan, kita ambil di sini background lalu kita angkat, kita pindahkan di tempat yang putih ini. Kemudian kita pilih ukurannya atau kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, selanjutnya bila sudah selesai kita centang. Kemudian di layar satu ini kita akan menuju ke FX. Di sini kita klik, kemudian kita pilih di sini color overlay. Kemudian kita setting di blend mode-nya di sini color burn. Di sini kita klik, kemudian di sini kita kasih warna E8, E8, E8. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini opacity-nya kita kasih 50%. Nah, setelah ini kemudian kita akan menuju ke Gradient Overlay. Di sini kita klik. Kemudian di sini kita akan setting juga di Gradient-nya. Di sini kita akan pilih di sini blend mode kita ganti menjadi multiply. Kemudian di sini opacity-nya menjadi 100% dan gradient-nya di sini kita akan tulis di sini. Nah, di sini kita klik, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, di sini kita akan ganti menjadi D8, D8, D7. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan sini kita klik juga. Nah, di sini warnanya kita lihat. Nah, di sini warnanya kita pakai warna putih atau F sebanyak 6 kali. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini OK juga. Nah, kemudian di sini kita tidak centang. Kemudian stylenya kita ganti di sini menjadi radial, kita klik. Kemudian di sini jangan lupa kita centang. Oh, ini kita centang saja di sini. Diternya jangan lupa kita centang. Nah, kemudian di sini angle-nya kita akan kita biarkan saja 90 derajat. Nah, skalanya di sini kita ganti 150. Nah, skalanya menjadi 150%. Lalu di tanda plus ini ya kita klik sekali lagi. Nah, di sini jadi ada double gradient overlay. Nah, sekarang kita setting lagi di sini blend mode-nya ini kita akan ganti menjadi overlay. Di sini overlay. Lalu kemudian kita akan setting lagi di sini opacity-nya menjadi 50%. Kemudian di sini kita akan pilih reflected. Nah, di warna ini seperti warna yang tadi sama ya. Warnanya sama. Lihat D8, D8, D7, kemudian OK. Nah, di sini juga sama warnanya putih. F sebanyak 6 kali, kemudian OK. Lalu OK. Nah, sekarang kita akan di sini 150% skalanya. Kemudian kita akan klik OK di sini. Nah, selanjutnya kita akan menuju layar. Di sini kita klik.
kemudian kita pilih new, lalu di sini layer via copy atau Ctrl plus J, kita klik. Nah, sekarang sudah ada 2 di sini. Nah, di layar 1 copy ini kita dengan mouse sebelah kanan kita klik compare to smart object. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita menuju ke filter. Di sini kita klik. Lalu di sini kita akan pilih order. Kita klik. Lalu high pass di sini kita klik. Kemudian di sini radiusnya kita memakai 10,0 pixel. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi begini. Lalu selanjutnya kita menuju ke blend normal. Di sini kita akan ganti menjadi overlay. Kita klik di sini overlay. Kemudian kita akan menuju ke teks di sini. Lalu kita akan tulis dengan horizontal type tool. Kemudian di sini kita pilih fonts Palamesia Titling, kemudian regular. Nah, di sini pakai ukuran sementara 16 pt. Kemudian sharp. Kemudian di sini warnanya akan kita ganti menjadi warna putih. Di sini kita klik saja di sini F sebanyak 6 kali. Kemudian OK. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan tulis. Nah, Bunda di sini akan tulis. Bunda copy paste aja biar cepat. Nah, Bunda akan tulis di sini teks bubble wrap. Nah, Bunda akan buat seperti ini dulu supaya nanti kita perbesar dulu ya. Nah, biar kelihatan. Kemudian kita menuju move tool di sini. Nah, move tool ya supaya aktif. Di sini kita klik ya. Kalau kita klik di sini ini tidak aktif. Kalau kita klik di sini move toolnya, nah sekarang aktif. Kita bisa buat seperti ini. Jadi lebih gampang. Kita tidak usah menuju ke Ctrl T, kita langsung saja. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian kita bisa buat agak rapi atau bagaimana, terserah kita. Nah, kemudian kita centang di sini. Nah, Bunda akan menuju ke teks lagi karena Bunda ini akan Bunda pinggirin seperti ini biar kelihatannya lebih menarik. Dan ini juga. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita centang di sini, lalu kita kembali ke move tool. Kita posisinya kita sesuaikan lagi. Seperti ini, lihat. Nah, ini sesuai selera aja ya. Kemudian kita centang di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke Ctrl plus J atau kita buat new layer. Di sini kita klik layer. Lalu kita pilih new, kemudian layer via copy, Ctrl plus J kita klik. Nah, kemudian ada di sini. Lalu di sini kita bisa kasih nama di sini. Kita kasih nama di sini first. Seperti ini. Nah, yang ini karena tulisannya pisah-pisah, Bunda dekatkan saja supaya lebih kelihatannya bagus. Kita pindahkan seperti ini. Nah, ini yang first ya. Kemudian kita akan bikin lagi. Kita menuju layer di sini, kita klik new. Lalu layer via copy atau Ctrl plus J kita klik. Nah, sekarang di sini ada first copy. Nah, kita akan ganti di sini menjadi second. Nah, seperti ini. Atau Anda bisa kasih nama sendiri. Selanjutnya kita akan menuju ke text first. Di sini kita klik. Lalu di sini fill-nya kita turunkan menjadi 0. Kemudian kita menuju ke second lagi di sini juga. Nah, di sini kita akan menggunakan mouse sebelah kanan. Kita pilih compare to smart object. Lalu di sini kita fill-nya kita turunkan juga menjadi 0. Seperti ini. Kemudian kita akan menuju ke text bubble wrap. Di sini kita klik. Kemudian kita akan menuju FX atau double klik. Kita klik di sini bevel and emboss.
Nah, kemudian di sini kita akan setting. Nah, settingannya kita mulai dari bevel and emboss di sini, kemudian di sini inner bevel, kemudian di sini tekniknya smooth, kemudian depthnya di sini 100%, lalu di sini up, kemudian di sini size-nya kita bikin menjadi 7 pixel, kemudian softennya 0. Lalu di sini shadingnya angle-nya kita ganti menjadi 120 derajat. Kemudian di sini kita centang dan di sini 30 derajat altitude-nya. Nah, di sini linear kita gloss contour-nya linear yang ini kita klik. Lalu di sini anti aliasnya kita centang. Kemudian di sini kita akan highlight mode-nya kita pilih screen, kemudian di sini warnanya putih. F6 kali, kemudian oke. Nah, kemudian di sini opacity-nya kita turunkan menjadi 50%. Lalu di sini shadow mode-nya kita pilih multiply, kemudian warnanya black. 0 sebanyak 6 kali, kemudian oke. Lalu di sini opacity-nya kita turunkan menjadi 0%. Nah, setelah ini kita akan menuju ke tekstur. Di sini kita klik. Nah, di tekstur ini ada anak panah, kita pilih pattern-nya. Nah, di sini Bunda akan pilih pattern-nya yang ini bubble wrap. Ini bubble wrap plastik, bubble wrap ya, kita klik. Lalu di sini ada skala, di sini skalanya 100% dan di sini depth-nya kita ganti menjadi 90%. Kemudian kita menuju ke outer glow, di sini kita klik. Lalu di sini kita akan setting lagi menjadi blend mode screen. Opacity-nya 67% dan noise-nya 41%. Kemudian di sini warnanya putih. F6 kali lalu oke. Nah, kemudian kita akan di sini kita pilih tekniknya softer, kemudian spread-nya di sini 0 dan di sini size-nya 3 pixel. Kemudian di sini 50%, di sini konturnya linear. Kemudian kita di sini 50%, oke. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke drop shadow. Di sini drop shadow kita klik. Lalu di drop shadow ini kita akan pilih multiply, blend mode multiply. Lalu kemudian di sini warnanya hitam. Klik oke. Kemudian kita distance-nya di sini kita tinggikan menjadi 10. Spread-nya 0 dan size-nya juga di sini kita tinggikan menjadi 10. Lalu selanjutnya kita di sini opacity-nya 75%. Lalu di sini angle-nya 128 derajat. Nah, setelah ini kita setting semua, kemudian kita klik OK. Lalu kita pilih, lalu di sini kita akan menuju ke opacity. Di sini kita turunkan opacity-nya menjadi 35, kira-kira segitu. Lalu kita akan fill ini kita akan turunkan juga menjadi 10. Nah, 10% jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya akan menuju ke first, di sini kita klik. Nah, kita bisa double klik di sini atau kita bisa menuju ke FX di sini. Lalu kita pilih di sini pattern overlay. Nah, di sini blend mode-nya normal, kemudian opacity-nya 100%. Pattern-nya ini yang tadi kita bikin ya, polka dot ini. Nah, ini kita klik seperti ini. Nah, di sini angle-nya 0 derajat.
Nah, skala ini penting sekali ya, kalian harus perhatikan. Ini yang menentukan nanti Polkadotnya hasilnya bagus atau tidak. Nah, di sini kalau kebanyakan eh, kalau kita pakai kebanyakan, dia hasilnya jadi besar-besar seperti ini. Atau umpamanya orang pakai 100 ya. Nah, 100 jadinya besar seperti ini. Nah, kalau Bunda lebih suka yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil kelihatannya seperti bubble wrap. Nah, di sini Bunda pakai ukuran 35%. Kemudian kita klik OK. Nah, lihat Bunda pakai yang kecil-kecil. Menuju ke sebelah kanan di sini. Lalu kita dengan mouse sebelah kanan kita pilih di sini Compare to Smart Object. Lalu kemudian di sini kita menuju ke fill. Nah, di sini fillnya kita turunkan menjadi 0 seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke Ctrl plus J atau kita menuju ke layar di sini. Kita pilih new, lalu layar via copy, kita klik di sini. Nah, di sini ada first copy di sini. Lalu selanjutnya kita akan kembali lagi ke layar first di sini. Nah, di sini kita akan menuju lagi ke Bevel and Emboss. Di sini kita klik Bevel and Emboss. Lalu kita akan setting lagi di sini dengan settingannya di sini style inner bevel, kemudian di sini teknik V-nya smooth, kemudian depth-nya di sini 100%, kemudian direction-nya up, kemudian size-nya di sini kita kasih 2, kita turunkan menjadi 2. Kemudian di sini soften-nya 0, lalu di sini kita angle-nya kita ganti menjadi 120. Nah, di sini 120 derajat, kemudian di sini kita centang dan di sini altitude-nya 30 derajat. Kemudian di sini gloss contour-nya linear, kemudian anti-aliasing-nya di sini kita centang. Kita centang, kemudian di sini highlight mode-nya screen dan warnanya putih. Kemudian di sini opacity-nya 100%. Lalu di sini shadow mode-nya multiply dan warnanya ini akan kita ganti menjadi 6F, 6F, 6F seperti ini, warnanya seperti abu-abu. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di opacity ini kita naikkan menjadi 50%. Ini agak susah kalau pakai mouse. Bunda ketik aja. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke tekstur. Di sini kita klik. Kemudian kita akan pilih di sini patternnya. Di sini kita akan pilih patternnya. Kita klik di sini. Yang ini kristal. Kita klik kristal. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini ada skala. Nah, di sini skalanya 100%, kemudian depth-nya di sini 167. Nah, depth-nya 167%. Kemudian kita menuju color overlay di sini. Kemudian di sini kita pilih multiply. Nah, selanjutnya di sini warnanya putih. Lalu di sini opacity-nya 5%. Kita turunkan menjadi 5% aja. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke drop shadow di sini. Multiply, blend mode-nya tetap multiply. Kemudian di sini warnanya hitam. Lalu selanjutnya di sini opacity-nya kita turunkan menjadi 15%. Lalu di sini angle-nya 120 derajat. Kemudian kita centang dan di sini distance-nya kita kasih 1. Kemudian spread-nya 0 dan di sini size-nya kita turunkan menjadi 3. Lalu kemudian
Kita akan klik OK di sini. Nah, inilah hasilnya untuk sementara. Kita perjelas dulu seperti ini. Nah, Bunda tadi udah bilang yang bubble-nya kalau besar-besar jadi besar, jadi tidak kelihatan. Nah, makanya Bunda ambil yang ukuran skala 35, jadi kelihatan bubble-nya kecil-kecil dan jelas. Lihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan menuju ke first copy ini, kita klik. Kemudian kita akan menuju FX di sini. Kemudian kita pilih di sini Bevel and Emboss. Nah, di sini kita akan setting lagi. Di sini style inner bevel dan teknik nya smooth. Kemudian depth-nya 100% dan direction-nya up. Kemudian di sini size-nya 4 dan di sini soften-nya 0 pixel. Nah, kemudian angle-nya di sini 45 derajat, di sini tidak dicentang, kemudian di sini 74 derajat altitude-nya, gloss contour-nya linear. Kemudian di sini kita tidak centang, lalu highlight mode-nya screen dan di sini warnanya putih. Kemudian oke, lalu di sini shadow mode-nya warnanya pilihannya multiply, kemudian di sini warnanya hitam, lalu kita klik OK, kemudian di sini 20% opacity-nya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke OK, kita klik di sini OK. Kemudian kita akan menuju second di sini, kita klik. Lalu kita menuju FX di sini, kita pilih Bevel and Emboss. Kemudian di sini Bunda udah siapkan settingannya biar tidak lama. Di sini Bunda bacakan ya, di sini stylenya stroke emboss, lalu teknik nya smooth, kemudian depth-nya 100%, kemudian direction-nya up, kemudian size-nya 10 pixel, kemudian soften di sini 0 pixel. Nah, di sini angle-nya min 117. Kemudian di sini tidak dicentang, kemudian altitude-nya 42 derajat. Gloss counter-nya di sini ini, corner yang ini, lalu kita klik, kemudian di sini kita centang anti aliasnya. Lalu di sini highlight mode-nya screen dan di sini warnanya putih. Kemudian di sini opacity-nya 50%. Lalu di sini shadow mode-nya multiply dan di sini warnanya 6F 6F 6F. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini opacity-nya 20%. Nah, selanjutnya kita menuju ke tekstur di sini. Nah, di tekstur ini ada pattern. Nah, di sini patternnya kita bisa pilih pattern yang seperti shell begitu. Nah, Bunda coba aja pakai yang ini. Bunda juga bingung, ada banyak pattern, jadi yang mana yang cocok aja ya, kita coba-coba sendiri. Bunda juga coba-coba sendiri. Nah, Bunda akan coba aja yang ini aja deh, yang shell ini kayak kristal. Atau Bunda mau pakai yang di sini aja. Nah, Bunda pakai yang ini ya. Lalu kita klik OK seperti ini. Kemudian kita di sini skalanya 100%, kemudian di sini depth-nya kita akan naikkan menjadi 1000%. Lalu selanjutnya kita menuju ke stroke, di sini kita klik. Nah, di sini kita akan setting juga size-nya 5 pixel. Kemudian positionnya di sini center. Lalu kita opacity di sini 30%, kemudian di sini colornya kita akan tulis di sini 828282 seperti ini, kemudian OK. Lalu kita akan klik di sini OK. Selanjutnya kita menuju ke teks yang original, di sini teks bubble wrap. Kita
di sini kontrol. Nah, sekarang di sini sudah ada garis-garis seleksi atau garis-garis putus-putus. Kemudian kita menuju ke second lagi di sini masih ya posisi. Lalu kita menuju select di sini, lalu kita pilih di sini modify. Kemudian kita pilih di sini kontrak. Kemudian kontrak by-nya kita ketik 5, kemudian oke. Selanjutnya kita menuju lagi ke select di sini. Kemudian kita pilih lagi modify-nya di sini. Kita akan pilih yang ini pedal atau shift plus F6 di sini kita klik. Nah, di sini pada radiusnya 10 pixel lalu oke. Selanjutnya kita akan menuju ke plus di sini. Kita akan buat new layer. Kita klik di sini lalu kita bisa kasih nama di sini. Kita kasih nama di sini inner detail. Nah, kemudian kita menuju ke kiri di sini, kita klik di sini find bucket tool di sini. Kita pilih lalu kita siramkan di sini di teks, kita siram. Nah, sekarang sudah kita siram seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke sebelah kanan ini. Nah, ini kita akan perkecil dulu. Kita tutup dengan menggunakan anak panah kecil ini. Kita tutup dulu semua agar kita tidak bingung ya, karena ini banyak sekali. Ya, sekarang udah kita tutup. Nah, setelah kita tutup semua, kita akan menuju ke ini masih posisi di inner detail. Lalu kemudian di sini kita tekan kontrol. Lalu kita akan menuju ke select di sini, lalu kita pilih inverse. Kemudian kita menuju lagi ke select, lalu deselect. Kemudian di inner detail ini kita akan double klik atau kita pilih FX di sini, lalu kita klik bevel and emboss. Selanjutnya kita akan setting di sini stroke embossnya kita akan ganti menjadi inner bevel. Kemudian di sini smooth, kemudian depth-nya di sini 100%. Lalu directionnya up, kemudian di sini size-nya kita akan turunkan menjadi 0 dan di sini softennya juga 0. Kemudian di sini angle-nya kita juga akan ganti menjadi ini kita centang menjadi 120 dan di sini 30. Kemudian di sini gloss-nya juga kita akan ganti menjadi linear yang ini. Kemudian kita tutup. Lalu di sini anti aliasnya kita centang, kemudian highlight mode-nya di sini screen, lalu di sini putih, kemudian opacity-nya di sini 50, kita naikkan di sini menjadi 100. Nah, kemudian di sini shadow mode-nya multiply dan di sini warnanya kita akan ganti menjadi hitam atau kita klik saja di sini 0 sebanyak 6 kali. Kemudian oke. Nah, lalu di sini opacity-nya kita akan naikkan menjadi 50%. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke tekstur. Di sini kita klik. Nah, di sini patternnya kita akan pilih. Nah, di sini Bunda akan pilih daun atau ini, yang ini nih daun. Nah, seperti ini kita pilih. Lalu oke. Kemudian di sini skalanya 100%. Nah, di sini depth-nya kita akan ganti menjadi 99%. Nah, setelah ini kemudian kita klik OK di sini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di fill ini kita akan turunkan menjadi 0.
Nah, lihat bubble-nya seperti ini, kita perjelas. Lihat bubble-nya masih bagus ya. Kemudian kita turunkan dulu. Selanjutnya kita akan menuju ke second, di sini kita klik. Lalu kita menuju ke filter di sini, kemudian kita pilih di sini distort, kita klik. Lalu kita pilih di sini ripple. Nah, di sini amount-nya kita akan ganti menjadi 150%. Kita tulis aja. Lalu kemudian di size-nya ini kita akan ganti menjadi small. Kemudian di sini kita akan klik OK. Lalu selanjutnya masih di posisi second, kita menuju ke select, di sini kita klik, lalu kita pilih all di sini. Nah, kemudian kita menuju edit, di sini kita klik, lalu kita pilih di sini copy merge, kita klik. Kemudian kita menuju lagi edit di sini, lalu kita pilih di sini paste. Nah, sekarang jadi layar 2 ini. Kemudian layar 2 ini kita pindahkan ke atas, atau ini kita turunkan ke bawah, lebih gampang kita turunkan. Nah, ini jadi di atas sekarang. Kita menuju ke ini, layar 2 ini. Nah, layar 2 ini boleh kita kasih nama lighting. Kita klik ya, kita kasih nama aja lighting. Oke, setelah kita kasih nama lighting, kemudian kita akan menuju ke compare to smart object. Kita klik di sini mouse kanan, lalu compare to smart object. Nah, selanjutnya kita menuju ke filter, di sini kita klik, lalu kita akan pilih di sini render ini. Kemudian kita menuju lighting effect, di sini kita klik. Nah, di sini kita akan setting ya. Tunggu sebentar, belum keluar. Nah, oke, setelah ini keluar. Nah, di sini ada spot ya, kita pilih spot. Kemudian di sini ada color. Nah, colornya ini kita bisa ganti RGB-nya di sini. Nah, di sini 250 sudah bagus, di sini 250 juga sudah oke. Nah, di sini 248. Kemudian selanjutnya kita menuju intensity, di sini 20, kemudian di sini hotspotnya 60, kemudian di exposure-nya 2, kemudian di sini colorize-nya, oh ya ini kita oke dulu ya, oke. Lalu selanjutnya di colorize ini kita klik, kemudian kita tulis lagi di RGB ini, di sini 2445, di sini 248, kemudian di sini juga 248, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sebelah sini lagi. Nah, di sini ada, kita turunkan dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini ada gloss. Nah, glossnya di sini 0, kemudian di sini metallicnya 100, kemudian ambience-nya di sini 20, kemudian di sini kita akan ambil teksturnya, karena Bunda pakainya red, Bunda pakai aja red. Lalu kemudian di sini highlight-nya 1. Nah, kemudian di spot ini ya, nah ini yang ini kita bisa mainkan, mau kita kecilkan atau kita besarkan. Ini cuman sebagai lampu supaya kelihatan menarik. Nah, seperti ini. Ini suka-suka kita aja sampai kita puas. Ini bisa tarik sini, tarik situ. Nah, Bunda sukanya begini aja udah cukup. Oke, kalau kita merasa sudah ini cukup,
Ini bisa kita seperti ini ya. Nah, segini aja ya, cukup. Lalu kemudian kita klik OK di sini. Nah, seperti ini sekarang. Sini Bunda akan kasih sedikit tips, yaitu jika Anda ingin merubah warna background ini, kita tinggal menuju ke adjustment. Di sini kita pilih Hue Saturation, kita klik di sini. Lalu kita kasih di sini ukuran. Di sini Bunda akan kasih ukuran -37. Lalu di sini -7. Nah, kemudian di sini Bunda tinggal mainkan saja warna yang kita suka. Nah, seperti warna ini, lihat, atau warna biru, ungu. Kemudian lihat di sini ada perbedaan warna-warnanya. Nah, kalau kalian sudah selesai, kalian tinggal di sini, tinggal di crush. Nah, sekarang kita akan lihat hasil yang sebenarnya. Seperti ini, kita perjelas biar kalian bisa lihat sendiri. Kita lihat dari sini. Nah, selanjutnya Anda tinggal save saja, lalu disimpan di map kalian. Nah, inilah hasilnya. Kita sudah selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya di channel PC Like. Bye-bye.